石刀真是一把宝。Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film God of Desolation, yang dimana pertarungan antara gelombang tikus emas tingkat 1 belum usai. Karena jika ingin membunuh mereka, maka harus membunuh makhluk yang mengendalikan agar gelombang tikus emas itu dapat musnah. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja ke alur filmnya. Sementara itu, rombongan Xiaopa masih sedikit kerepotan dengan serangan makhluk kecil itu. Karena semakin banyak mereka membunuh, semakin banyak juga makhluk itu berdatangan. Xiaolong, 左边2步出杀。小豆芽，小心远处的大老鼠。若水，你后面地底有老鼠，准备冒头杀。小虎，你上前3步杀。 Ketika sedang bertarung, Xiao Doya menyadari bahwa ada ras Bloody Evil yang bersembunyi di sana. Benar saja, dengan kekuatan yang dia miliki, dia pun mencoba menyerang monster itu, namun gagal membunuhnya. Sampai akhirnya Xiaopa lah yang berhasil membunuh monster itu dengan kekuatan tebasan pedang batu miliknya. Nah, 先对付我身边这些尖纹鼠。小发哥只用了2年的时间。 Namun sayangnya, keberadaan mereka telah diintai oleh Bloody Guardian yang akan merencanakan penyergapan kepada rombongan Xiaopa. Mereka pun menyusun rencana agar menggiring rombongan Xiaopa dan membuat mereka panik dengan bermacam raja binatang buas yang dikendalikan oleh ras tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi. Saat dalam pertarungan, Xiao Bao pun datang menghampiri Xiaopa karena dirinya memberikan informasi bahwa ras Bloody Evil telah menunggu di depan mereka dengan perangkap yang telah disediakan. Sontak saja informasi itu sangat berguna bagi Xiaopa dan dia pun memberitahukan kepada teman-temannya agar menyusun rencana kembali untuk melawan ras Bloody Evil itu. 大家想想，血邪族在前方埋伏我们，小发哥是如何知道的？既然他们敢来， 我们就敢杀过去，我们可以将计就计，智者伐谋最佳。 Informasi telah disampaikan, kini giliran Xiaolong yang memikirkan dan mengeksekusi rencananya. Dia memerintahkan agar serangan yang dibuat sekarang dengan menggunakan api, dikarenakan telah ribuan tahun lamanya para leluhur mereka membasmi ras itu menggunakan serangan api, sehingga mereka pun berpencar untuk mencari kayu bakar dan diubah menjadi panah yang ditembakkan ke semua arah hutan, agar api yang dibuatnya dapat menyebar dengan cepat. Tak disangka rencana yang mereka lakukan berhasil untuk mengecoh ras Bloody Evil dan menggiringnya keluar dari persembunyiannya, sekaligus membunuh mereka dengan perluasan api yang dibuat oleh Xiao Doya. 他们只是猜测而已。这火并不是很大，应该。
Tak tinggal diam begitu saja, Xiaopa pun mulai beraksi dengan kekuatan pedang artefak kuno yang dimilikinya untuk membunuh makhluk tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi.寒石刀，真是一把宝刀。有节奏。这些小喽啰太弱了，再来点硬菜吧。 Melihat prajuritnya luluh lantah, Bloody Guardian pun tak bisa memikirkan apa-apa selain mundur dari tempat itu, sehingga Xiaopa dan teman-temannya dapat meneruskan kembali perjalanan mereka. 这是什么地方？穷寇莫追。 Setelah pertarungan itu berakhir, Xiaopa menyarankan agar diri mereka masing-masing memulihkan kembali kekuatan yang telah terbuang. Bagus akan hal itu, mereka pun bermeditasi dan Xiaopa berhasil menerobos tingkat 3 ranah pelangi darah tingkat 2. Tak lama dari itu, Rouxi pun datang menghampiri Xiaopa. Memang sudah insting lelaki yang pada dasarnya suka melihat wanita berparas cantik, yang membuat Rouxi tersipu malu akan pernyataan Xiaopa. Beda halnya dengan Xiao Doya, dia memberikan beberapa batu roh dengan maksud agar Xiaopa dapat cepat menerobos ke ranah 4. Tapi sayangnya, kebaikan dari Xiao Doya dikembalikan lagi, karena Xiaopa sendiri telah memiliki batu roh sama persis yang dimiliki oleh Xiao Doya. Melihat hal itu, dia pun mengambil 1 batu roh sebagai bayaran akan menjaga mereka saat bermeditasi. 赶紧打坐修炼吧，我替你们护法。 Ketika mereka bermeditasi kembali, Xiaopa melihat bahwa kekuatan dari teman-temannya itu sudah sangat melesat tinggi, karena mereka berdua akan menerobos ranah tingkat 4. 你越强，我也会越强的。 命轮也不远了。小龙跟小虎已经达到了上品血红境。 Keesokan harinya mereka pun kembali meneruskan perjalanannya dan akhirnya mereka sampai di ujung pintu dari situs Kaisar Manusia. Sementara itu ketiga tetua di sana belum membuka kunci formasi yang dilakukan oleh leluhurnya dulu, sehingga mereka pun memutuskan untuk membuka penghalang yang ada di situs Kaisar tersebut. 先不要进去，我们还是先看看如何破阵。给我破！ Setelah membuka formasi itu, rombongan Wu Tian sampai terlebih dahulu di situs Kaisar dengan mengatakan jika hanya 30% saja orang yang dapat sampai di sana dan sisanya dipastikan mati di ujian hutan tadi. Sombong dengan perkataannya, tak lama dari itu rombongan Xiaopa pun datang dengan lengkap tanpa terluka satupun. Maka dapat disimpulkan kekuatan Xiaopa tak kalah hebat dengan kekuatan para murid Gunung Husen itu. 你这个狗腿子马屁精！ Berangsur-angsur kontestan lain pun sampai di sana. Wu Tian yang mengajak Xiao Doya untuk masuk bersamanya ditolak mentah-mentah, yang membuat aura kebencian terhadap Xiaopa semakin menjadi. 麻烦师兄你了，我已经有了自己的战友。 Setelah semuanya berkumpul, giok yang mereka punya diambil satu persatu untuk melihat rekaman pertarungan dan poin yang didapat oleh masing-masing peserta. 至少斩杀一级荒兽10头，2宣布此次选择的结果：姬长生2级荒兽7头，斩杀1级荒兽30头，过关。哦，嘿嘿。 善蝉2级荒兽2头，斩杀1级荒兽10头，过关。鸡翠香2级荒兽10头，3级荒兽斩杀1级荒兽50头，过关。